siapa kami di bumi ini dan apa tugas dan bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan membagikan firman-Mu. Biarlah berbicara Engkau-lah atas kami semua, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah ini semua datangnya daripada Allah, sehingga setiap kami diberkati. Nggak ada satupun firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Kami percaya itu akan merema dan berbuah-buah, menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Terakhir saya di sini tentang jadikanlah bangsa murid, semua muridku baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada pesan Tuhan kepada kita semua untuk menjadi hamba Tuhan atau menyebarkan kabar baik ke ujung-ujung bumi ya. Jadi di situ saya bilang firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua dipakai untuk menjadi saksi memberitakan firman Tuhan. Kita mau baca dulu sebentar satu ayat ini, ya, dua ayat. Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Oh ya, sorry. Yohanes 5, 19 sampai 20, sorry. Yohanes 5, 19, 20, right? Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi hebat. Di situ dinyatakan, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa hubungan atau pelayanan atau hidup yang dia hidupi saat itu karena dia melihat Yesus Kristus melihat Bapa yang mengerjakan di dalamnya. Lalu dia hidup karena dia punya hubungan dengan dengan Allah Bapa. Yesus Kristus itu bukan hidup tanpa bimbingan roh, tapi dialah roh itu, dialah Allah itu. Dia berjalan di bumi ini sebagai Allah dan seperti Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita juga sama Tuhan Yesus hidup seperti itu, sebagaimana Bapa mengasihi Yesus dengan memberikan rohnya dan rohnya itu ada dalam Yesus. Itu juga yang harus menjadi bahagian kerja murid-murid Tuhan Yesus atau anak-anak Tuhan Yesus. Kita represent of Yesus Kristus. Kita sudah memiliki roh yang ada pada Yesus Kristus itu, yang dia sudah janjikan bahkan bahwa rohku akan kuberikan kepadamu untuk berjalan di bumi ini, untuk melakukan amanat agung, untuk melakukan apa yang Allah Bapa mau Tuhan Yesus lakukan. Allah Bapa mau semua kita lakukan. Semua kita punya kehendak bebas sebagai manusia. Pilihan-pilihan kita kadang-kadang kita nggak tahu kita mau ambil apa. Kita nggak tahu kita mau pilih apa. Kita terus harus ada hubungan, koneksi dengan Tuhan. Kita harus senantiasa pagi, siang, sore, malam. Orang bilang, aduh saya nggak punya waktu untuk baca firman. Saya nggak punya waktu untuk berdoa. Itu sepertinya mustahil. Buat saya itu baca firman seperti sambil apa juga bisa gitu. Karena apa? Karena itu sudah harus menjadi bagian daripada kita, hidup kita hari-hari. Itu katanya doa adalah nafas orang Kristen. Kita itu berdoa itu seperti kita bernafas. Kita nafas, masa nunggu ada tempat kosong dulu? Nggak ada. Di mana-mana bisa berdoa. Nggak mungkin cari tempat gelap, tempat kosong. Di mana-mana bisa berdoa. Karena doa itu koneksinya langsung dengan Tuhan. Ya beberapa orang emang nggak mau orang lain lihat, tapi bukan berarti dia nggak bisa berdoa saat rame-rame begini, atau saat di rumah, atau saat sedang dalam kegalauan. Saya punya satu masalah baru-baru ini. Di jalan kami baru diturunin tengah jalan sama driver Grab. Saya pikir Tuhan apa salah saya? Mungkin saya juga ada bagian dalam itu. Saya minta maaf, Tuhan ampuni saya. Tapi sungguh ini adalah perbuatan yang nggak baik.
Saya dalam hati tetap berdoa, Tuhan tolong. Karena saat itu saya nggak sadar, nggak tahu juga apa yang terjadi. Tiba-tiba jantung saya berdetak seperti saya mau berhenti. Saking saya marah, saya kesel, saya jengkel. Cuman saya tahu, saya punya otoritas. Otoritas anak Allah, di mana saya tidak boleh kehilangan kesabaran, di mana saya tidak boleh kehilangan kontrol atas diri saya, di mana saya tidak bisa. Padahal daging saya ini, aduh, udah tinggal gitu. Mungkin jantung saya nggak sampai berdetak seperti itu. Saya pikir, Tuhan tolong. Saya tahu bahwa Tuhan punya maksud dengan adanya kejadian ini. Saya harus melakukan sesuatu dan saya harus bisa mengontrol diri saya berdoa dalam nama Yesus. Sampai saya mau turun dari taksi, saya bilang, darah Yesus. Saya bilang, terima kasih buat perlakuanmu. Tapi saya nggak bisa marah. Saya berusaha kuat mengontrol diri. Anak saya laki-laki 2 dalam mobil, saya bisa aja bilang, bang, aduh, ini orang bikin malu. Mereka udah hampir, Jojo juga udah hampir marah. Kenapa? Karena kita berdua mau ya. Pak, kamu nggak sopan menurunkan saya di tengah jalan. Saya pesan kamu dari Mall Plaza Indonesia, pulang pelayanan mau ke apartemen Permata Surya. Jadi kamu harus kembalikan saya ke mall. Saya pikir saya sudah kehilangan kontrol sampai jantung saya rasanya mau copot. Saya pikir ini what's wrong God? Tapi saya langsung minta tolong, Yesus tolong saya. Dalam mobil saya sempat bilang darah Yesus. Dia nggak berhenti marah. Saya pikir aduh, dia kok cuman dia yang bisa marah ya Tuhan. Maksudnya masih anak muda toh. Kita udah tua, kamu nggak sopan Pak. Saya itu lebih tua jauh dari kamu. Jadi kamu perlakukan saya seperti saya. Selesai cerita itu, saya pulang berdoa. Saya punya pergumulan, tapi saya menang. Merasa bahwa, aduh Tuhan, saya nggak lepas kontrol. Saya nggak maki dia. Satu perkataan jelek pun nggak keluar dari mulut saya. Bahkan kemarahan yang hampir membuat jantung saya copot. Detik itu saya pikir saya udah kena serangan jantung. Gitu saya sampai mau keluar dari sini. Tuhan tolong, Yesus tolong, darah Yesus. Itu saya ucapkan. Dan sampai detik ini saya tetap melepaskan pengampunan. Di situ saya baru ngerti, oh ternyata kontrol itu ada. Roh Kudus itu nyata. Sebut saja Yesus tolong. Dia pasti tolong. Dia pasti kasih damai sejahtera. Walaupun jantung udah mau lompat, dia kasih keteduhan. Dia kasih ketenangan. Roh Kudus beri kita kekuatan, memampukan kita mengontrol emosi kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu, waktu anak-anak kecil satu lagi kesaksian, saya mau kesaksikan. Tanpa ada sesuatu apapun di jalan tol ini, waktu itu anak-anak masih sangat kecil-kecil. Jadi saya bilang, jangan berisik. Terus duduk bagus-bagus. Atau kemana? Saya mengalami satu kejadian di mana saat itu saya pikir lagi dengar lagu rohani, saya pikir aduh saya mesti kecilin bang, mami mau kecilin, mami mau bahasa roh. Anak-anak heran, apaan nih bahasa roh gitu kan? Ya udah gitu kan. Tapi kan dia lagi dengar lagu kan senang pujian-pujian. Waktu itu kalau nggak salah Waymaker, Miracle Worker, lagunya kan asik ya. Dan mereka senang sekali. Tuhan Yesus itu katanya pembuat jalan, pembuat mujizat. Tapi satu saya berdoa dalam bahasa roh, saya nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba siang bolong berbahasa roh. Saya nggak tahu ngomong apa. Saya bilang Tuhan tolong. Somehow begitu saya selesai, bahkan masih ada dalam mulut dan lidah saya rasanya masih ada di kerongkongan saya masih mau berbahasa roh. Tiba-tiba saya pinggirin pelan-pelan mobil saya. Depan mata kami, mobil kami melihat sendiri dan aku tunjukin sama anak-anak, bang, saya bilang kan berkali-kali ke jalan. Mereka menyaksikan bahwa satu truk open cup itu jalannya agak oleng, lalu di sini Mercedes itu di tengah sama di samping kanan. Saya udah ke kiri nih, karena saya tahu saya bawa anak-anak, saya nggak boleh ngebut, jadi saya ke kiri. Dan saya ngelihat itu dia nabrak itu Mercedes nggak goyang, dia mental ke kiri. Dan saya itu jalan pelan, jadi dia pas mau ke kiri langsung dia arahkan ke kanan lagi setirnya. Jadi dia bolak-balik gitu. Dan saya di dalam jalur lambat, saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Jadi jangan pernah meragukan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Mujizat itu ada, seperti lagu yang kami dengar saat itu di jalan. Waymaker itu dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa lalui bersama dengan dia. Nggak mungkin sendiri, nggak mungkin. Nggak perlu yang aneh, nggak perlu extraordinary miracle baru kita ngerti, oh Tuhan berada bersama dengan kita. Kadang-kadang ya, kalau ada masalah baru doa datang ke Tuhan. Padahal bukan itu yang perlu. Tuhan tetap terkoneksi sama kita, apapun yang terjadi.
Tiba-tiba anaknya say hi, ya, say hi, atau tiba-tiba anaknya pengen telepon gitu ya, daripada terus-terusan diocehin gitu ya. Kan kadang-kadang kita pengen ya, oh ya dah, nanti kalau emang ada waktu kita telepon. Senang kan? Begitu hubungan kita sama Tuhan. Begitu caranya kita harus memperlakukan Tuhan kita. Maksudnya nggak saat butuh doang gitu ya. Saat butuh baru kita, aduh Tuhan saya lagi perlu nih, lagi ada masalah, lagi ada kesesakan, kita berdoa. Enggak. Tapi dengan begitu pun bukan berarti Tuhan nggak menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita, mengasihi kita. Lalu bagaimana caranya kita mengenal Yesus Kristus Tuhan? Dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus tetap punya koneksi. Bagaimana kita punya koneksi? Kita tetap, mari kita baca di 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri dalam arti apa? Mengikatkan diri itu dalam bentuk kasih kita kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang gak kelihatan saja, kepada orang-orang di sekitar kita, ya, kepada tetangga. Ada anak orang mungkin yang kelihatannya kesusahan, yang memang perlu bantuan, atau teman-teman kita, untuk berdoa bagi mereka. Itu koneksinya dengan Tuhan. Kata Tuhan, kalian tidak melakukan apa-apa, tidak. Kalian melakukannya ke orang-orang yang di penjara, kalian melakukannya ke orang-orang susah yang kalian temui di bumi ini. Itu yang kita bisa lakukan. Senantiasa setelah Tuhan mengadakan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku, semua, bukan cuman orang Kristen saja. Semua orang yang kita kenal, buatlah untuk mereka bisa mengenali kita dengan identitas kita sebagai anak Allah. Karena memang itulah identitas kita. Kemana-mana orang Kristen tahu, pasti orang tahu. Orang Kristen kenapa ya rendah hati? Orang Kristen kenapa ya kok kasih? Orang Kristen kenapa ya kok maunya nolong? Ya, nggak harus yang gede-gede, nggak harus yang gede-gede. Apa aja yang kita miliki, apa aja yang kita punya, itu semua seharusnya datang dari kasih yang sungguh-sungguh, di mana kita benar-benar melakukannya dengan ketulusan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang menjadi anak Allah, iman Yesus Kristus. Imannya manusia, aduh sebatas pintu ini doang. Tuhan berkati, kita keluar sana. Kita pikir ini, benar gak ya Tuhan berkati? Nggak usah sampai ke situ, pas kita balik badan aja. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, benar gak ya? Gitu. Ya aneh ya. Tetapi kalau kita punya iman dalam Yesus Kristus, kita tahu. Begitu kita bilang amin, Tuhan Yesus berkati. Berkatnya tidak berkesudahan karena kita, identitas kita sebagai anak Allah. We are the man of God katanya. Kita adalah manusianya nggak harus laki-laki. Man of God itu bisa diumpamakan kita adalah makhluknya Allah. Memang man of ciptaan pertama yang Tuhan ciptakan. Tetapi we are man of God. Kenapa kita the man of God? Kitalah manusia-manusia Allah. Kitalah yang dipenuhi Roh Kudus. Zaman-zaman sebelum kita, Tuhan harus berbicara melalui hambanya, nabi-nabinya, melalui hamba-hamba lainnya, pengajar. Tapi saat ini, detik ini, kitalah pengajar itu, kitalah yang menjadi guru itu, kitalah hamba Tuhan itu, kitalah Yesus Kristus itu, karena kita sudah hidup di dalam iman anak Allah. Begitu kita percaya dan beriman seperti kata Tante Leni, Bu Leni bilang, saya percaya, saya beriman, saya sembuh. Amin. Amin. Jadi tidak ada lagi pikiran yang aneh-aneh. Biarlah Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita sendiri nggak mampu mengerjakannya, tapi kita yang menjadi man of God ini, yang menjadi manusia-manusianya Allah ini, dialah yang mengerjakan di dalam kita. Kenapa dia bilang man of God? Karena kita sudah bukan lagi hidup atas daging kita sendiri. Hidupku bukan hidup aku sendiri, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Zaman dulu banget itu kita nggak bisa ngaku-ngaku Kristus, Tuhan Yesus disalib karena itu. Tapi detik ini, saat ini, memang dia sudah mati untuk kita. Dia sudah ada dalam kita untuk yang pernah Tuhan Yesus
lakukan. Kita mau lihat dulu. Paulus pernah mengatakan kepada jemaat Korintus. Sebaliknya dalam segala 2 Korintus 6 ayat 4. Kita semua adalah hamba-hamba Allah, anak Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Kenapa mereka ya bisa berduka cita tapi sedang berduka cita tapi bersuka cita? Sebagai anak Allah yang mereka sudah tahu mereka memiliki roh Allah, mereka bisa merasakan duka cita dengan bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hamba-hamba Tuhan itu kemana-mana identik dengan orang yang gak punya tempat tinggal. Bahkan Tuhan Yesus bilang untuk meletakkan kepalaku saja, katanya, ya. Jadi memang tidak identik dengan yang memang kita sudah menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memang hambanya. Kita sudah dipakai untuk itu. Kita rela melepaskan itu. Kita mau tetap Tuhan pakai sebagai saluran berkat. Bukan berarti semua yang kita dapat, itu milik kita bagi-bagi sendiri. Enggak, setiap hal yang daripada Tuhan, aku dan kami Pak Jeki dan aku sekeluarga pasti selalu tanya, Tuhan ini untuk apa ya? Tuhan kalau ada berkat lebih dikit, ini untuk apa ya? Kok tiba-tiba lebih banyak? Terus gak macem-macem gitu, gak langsung pikirannya ntar barangkali ini buat ditabung, siapa tahu ada yang sakit. Enggak. Kita gak ada satu orang pun yang punya asuransi. Ntar kalau masuk rumah sakit, siap-siap masuk rumah sakit. Nggak masalah buat yang memang imannya baru percaya bahwa aku harus punya asuransi supaya kalau aku sakit aku ada jaminan masuk rumah sakit. Nggak apa-apa. Kalau memang percaya dan imannya ke situ dan duitnya ada, it's okay. Apalagi yang udah kerja ya, punya kerja sendiri, punya gaji. Mereka nggak salah juga punya jaminan kita, tapi kita nggak ada. Satu keluarga memang jam sostek kasih khusus, bukan jam sostek sekarang apa namanya? BPJS kasih yang kelahiran Jakarta kayak suamiku Efraim Jojo dapat BPJS, tapi kita nggak yang perpanjang masukin abodemen apa tuh yang iuran apa segala macam, kita nggak. Bukan nggak pernah sakit, tapi kita yang tidak lagi mengandalkan yang di luar kita selain yang ada di dalam kita. Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan kekuatan daripada Tuhan, dan kami tahu apapun yang kami hadapin, kami duluan datang ke Tuhan. Tuhan, kami berserah, kami tahu kami nggak punya kemampuan, iman kami iman anak Allah. Bahkan kekuatan kami sendiri kami nggak tahu sepanjang apa. Bahkan katanya kita umurnya berapa? 70 sampai 80 tahun. Musa ya Pak yang bilang 70 sampai 80 tahun. Kekuatan kita, orang zaman dulu di padang gurun memang pakai jaminan, enggak juga kan? Hidup tuh 70-80 tahun. Itulah kuasa Tuhan atas hamba-hambanya yang taat, yang berserah penuh, yang hanya berharap kepada pertolongan Tuhan, yang enggak neko-neko, yang hidupnya senantiasa hidup dalam jalan-jalan kebenaran, yang bisa mengekang lidahnya, yang bisa mengekang amarahnya, yang bisa mengontrol hati dan pikirannya untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan identitas kita lagi. Tetapi saya adalah hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri saya dibaptis pada tahun 89 di gereja Bethel Batu Penjuru. Saat itu saya nggak tahu Tuhan maunya apa ya, ntar saya umur berapa, kapan saya bisa naik mimbar, nggak pernah punya pikiran sama sekali. Saya hanya tahu melihat contoh ibu saya bahwa perempuan itu nanti akan menikah, berkeluarga dan punya anak.
Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan punya tujuan buat hidup saya. The purpose waktu itu waktu kecil nggak ada itu buku, tapi saya tahu saya ada di dunia untuk tujuan Allah. Karena waktu saya dibaptis, saya menyerahkan diri saya, kamu mau jadi apa? Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak punya konsep. Karena sebetulnya saya menghindari konsep untuk menikah dan berumah tangga. Karena waktu itu kayaknya menikah berumah tangga, aduh susah banget ya, jadi perempuan harus menikah dan berumah tangga. Terus saya bilang saya nggak tahu Tuhan mau jadikan saya apa. Saya hanya mau menyerahkan diri saya dibaptis, saya mau ikut Tuhan. Oke, kamu sejak dibaptis kamu jadi pendoa. Detik itu saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa satu-satu buat mami saya, buat papi saya, buat adik-adik saya. Adik tiri saya dari papi banyak, ada 4. Bahkan adik saya sendiri juga ada 4 ya. 3. Jadi saya sama saya ada 4. Jadi saya pikir Tuhan, saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. It's hard to please other people. Maksudnya sangat susah menyenangkan orang lain, manusia lain yang bisa kita lihat itu sangat sulit sekali. Bahkan saya sendiri mungkin nggak menyenangkan mami saya atau nggak menyenangkan papi saya karena saya nggak terlalu dekat, nggak terlalu punya hubungan. Walaupun kami sama mami tinggal serumah, aku sama papi sering ketemu, kami nggak punya hubungan karena saya pikir saya juga sudah menyibukkan diri kan, kerja, sekolah, tamat itu saya Tuhan bawa lebih dan lebih lagi. Saat melayani ketemu hambanya, saya pikir waktu ketemu hambanya kan saya udah umur 30, terus nggak gitu lama, 3 bulan terus sudah waktu tuh jadi dan kami so nice, masih dia yang mengasihi. Jaga hidupmu, penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu juga setiap hari mengatakan hari ini gue nggak boleh pakai baju biru. Taurus mengatakan hari ini bakal ketemu seseorang yang menarik. Life, this is reality. Pada saat pacaran, pada saat kekudusanmu, dia akan hormati kamu sebagai wanita, dia akan lindungin kamu sebagai putri Tuhan, oke? Yang paling penting dan utama, koneksikan dirimu dengan firman. Saya sudah baca firman, nggak tahu apa artinya, nggak paham apa judulnya, bahkan nggak tahu letaknya, nggak kayak Pak Jeki hafal dari awal sampai akhir, sampai halamannya, sampai babnya, chapternya, pasal berapa, dia hafal. Saya nggak tahu, tetapi semenjak saya baca itu, saya mulai jaga hidup saya. Dijaga aja masih bisa, ya, dijaga aja masih bisa khilaf. Misalnya, begitu kamu masuk dalam hadirat Tuhan, minta ampun, hidup kembali benar dalam kekudusan dan firman Tuhan, dia akan berikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik menyertai hidupmu. Haleluya. Siapa yang mengikatkan diri dengan kasih Bapa, itulah yang akan mengubahkan pola pikir dan hati yang baru dan gaya hidup kita yang baru. Nggak harus mahal, yang penting yang penting di hadapan Tuhan, yang penting kita taat, setia, tunduk. Kasih barang yang kita inginkan, apa bentuknya, itu semua dia punya. Bahkan saya, pada saat saya ingin sesuatu, makanan sesuatu aja kadang-kadang saya nggak nyangka, tiba-tiba ada yang ketok tok 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 datang. Bingung nggak? Belum sempat keluar, ya udah datang. Pokoknya Tuhan tahu apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, dia pasti berikan yang terbaik. Nggak mungkin dia berikan yang tidak terbaik, karena dia tahu siapa masing-masing kita. Dua Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan baik, nggak cukup sampai di situ. Orang Kristen bukan cuma bikin baik. Orang Kristen tuh bikin yang benar, karena Tuhan lihat hati, nggak perlu diminta, ya nggak? Ngapain kita nahan-nahan? Ada beberapa yang jadi besar. Tapi satu, dia ngomong, ibu-ibu kan suka ya ke mall ya. Lagi bete, ke mall kek, jalan 3 jam, 4 jam, sampai kaki pegel, copot-copot ya rasanya. Nggak masalah. Yang penting jangan orang lagi punya masalah, dihadepin, pengen diselesain, masalahnya nggak bakal selesai. Yang ada siram-siraman, siram-siraman, yang ada ngamuk-ngamukan, yang ada piring pada terbang, ya nggak? Oh, ada piring terbang di rumah. Nggak perlu diselesaikan.
perlu selesaikan dengan Tuhan dulu. Cari dulu dalam hati kita, cari dulu dalam diri kita, apa yang salah dengan saya Tuhan? Kenapa saya terluka? Apa sumber masalah ini? Kalau tahu, minta ampun. Mungkin gara-gara tukang taksi itu tadi. Capek saya rasa. Take a break. Satu hal lagi ya, kalau kita merasa capek ya, ambil waktu. Kita harus sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau saya lebih memilih di kamar sendiri ya. Satu, saya nggak harus kemana-mana, bisa tinggal buka kulkas, ambil makanan ya. Satu, bukan itu aja, saya kalau capek lebih bagus tidur. Saya nggak mau keluar-keluar, nggak penting. Malah saya kalau lagi ada masalah nggak perlu berhubungan sama orang lain, nggak perlu telepon, nggak perlu sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga kasih Tuhan kembali terpancar melalui hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman yang disampaikan, ya memang istri saya ngambil keputusan menikah. Gak mudah memang untuk meyakinkan aku akan berbuah lebat. Itu artinya Efraim Manase. Jojo Yohanes artinya anak yang dikasih Tuhan. Dan saya selipin nama opahnya Alexander biar keren. Marga Mailoor itu artinya baik. Uli itu cantik. Berarti kami dua anak kami baik dan cantik. Gak dia bisa menyampaikan firman, tapi yang paling penting bukan hanya sekedar menyampaikan firman, tapi bagaimana firman itu termanifestasi di dalam hidup kita. Dan itu bisa termanifestasi karena kita mempunyai pemahaman, pengetahuan akan Tuhan. Akan kasih nama anak saya nama itu. Amin. Kita menjalani kehidupan di tempat ini, kita harus mengerti bahwa hubungan itu merupakan sesuatu yang lebih dari segalanya. Amin. Jangan merusak hubungan hanya sekedar untuk kehendak keegoisan hati kita sendiri. Dan saya rindu agar semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini bisa mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin. Hubungan itu sesuatu yang paling, nah hubungan itu dibangun dengan sebuah kerendahan hati. Paulus adalah hamba Tuhan yang terkenal, tapi dia menganggap Tikhikus yang kita nggak kenal sebagai saudaranya. Artinya hubungan orang dengan Tuhan merefleksikan hubungannya sesama manusia. Amin. Jika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka pasti hubungan kita dengan sama manusia juga baik. Selanjutnya di sini dikatakan hamba yang setia. Kenapa kita harus menjaga hubungan di antara kita? Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan kita setia bukan hanya kepada manusia, kita harus setia senantiasa hanya kepada Tuhan. Amin. Sebab dialah Tuhan yang setia kepada setiap. Maka di dalam hubungan itu saya menganggap semua teman-teman di tempat ini, Anda adalah pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Nah yang terakhir ingat ya. Di situ dikatakan apa? Kawan pelayanan, kawan atau pekerjaan dalam pelayanan. Kawan. Dalam pelayanan ini tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di antara kita. Istri saya anggap sebagai kawan pelayanan. Bukan saya lebih tinggi dari dia. Dia bukan pekerja di dalam pelayanan ini. Dia seorang kawan. Pak Firly, Pak Andreas, Ibu Vena itu kawan sepelayanan, bukan pekerja di dalam pelayanan. Kadang-kadang gereja suka salah konsep aja, haleluya. Direkam lah gitu. Betul? Semua ya biaya kurang lebih hampir 30 jutaan lah. Itu masih deg-degan juga. Paling nggak nanti persembahan kasih ada yang dikurang-kurangin lah, karena timnya cukup besar. Dan uang 30 juta saya percaya masih akan nambah lagi setelah pelayanan. Dan untuk apa? Kita aja juga gak sembarangan bisa pakainya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kiranya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oke. Yang Yesus beri, aku berikan perintah baru kepadamu. Coba lihat Yohanes 14.
Yohanes 13 ayat 4. Opung nih mentang-mentang mertua gue diselak ngomong. Yohanes 13 ayat 34 ya. Opung baca. ayat 34. Oke, Opung, silakan duduk. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan kekuatan, anugerah kasih karunia yang Dia kerjakan menyelamatkan kita, dan kita bisa rasakan atas kasihnya kepada. Oke, Opung paham ya? Kita harus keluar dari Taurat, karena Taurat Anda nggak akan sanggup mampu mengasihi Tuhan dengan kekuatan dengan segenap hatimu, nggak bisa. Cinta baru, kasihlah sesama manusia sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Amin. Ya, kasihnya nggak kurang. Kenapa bisa gitu? Karena kita udah menerima kasih yang sejati dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita akan sudahi peribadahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pakai dia lebih heran, lebih ajaib lagi. Terus Engkau memperlengkapi kami. Kami akan terus naik masuk dalam kelas yang baru. Biarlah Tuhan menyertai kami. Bersyukur, terima kasih. Untuk anak-anak juga akan mulai masuk sekolah. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah setiap firman yang kami dengar dan baca memampukan kami hidup di dalamnya. Terima kasih untuk hubungan. Terima kasih untuk rekan sekerja. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan. Dan kalau hamba berdoa juga untuk pelayanan kami ke Nusa Kambangan. Tuhan sertai kami. Terima kasih untuk dana-dana yang kami perlukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati terus hamba-Mu bersama dengan seluruh keluarga, usaha bisnis pekerjaannya. Tuhanlah yang memberkati. Berdoa juga untuk Ibu Emi Halim sebagai seorang pengacara, sebagai orang notaris. Tuhan memberkatinya bersama dengan seluruh keluarga dan keluarga besar. Kesehatannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk kehadiran jemaat dan umat-Mu di tempat ini. Biarlah anugerah kasih setiamu senantiasa menyertai, memberkati semua kasih Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menyudahi peribadahan kami, namun sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati kami. Kekasih Tuhan, boleh bangkit berdiri. Hari ini engkau istirahat tenang teduh dalam hadirat Tuhan. Dan pada waktu engkau istirahat, seluruh organ-organ tubuhmu dipulihkan kembali, sehat dalam nama Yesus. Dan boleh bangun pada pagi hari dan tidak kurang satu apapun, menikmati anugerah kasih setia Tuhan. Berkat-berkat baru menjadi bagian dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dan penghiburan pada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di anan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya